Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SMA 2 Batu, khususnya kelas 11 IPS 3 dan 11 MIPA 3, dan juga kepada guru Pamong, Ibu Yuse, yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk menjelaskan atau mengajar kepada siswa-siswi SMA 2 Batu. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan mengenai teks prosedur. Struktur teks prosedur sendiri memiliki 3 bagian. Yang pertama, tujuan. Pada tahap awal ini, struktur dari teks prosedur seringkali diisi dengan uraian mengenai tujuan dari pembuatan atau pelaksanaan suatu aktivitas yang dikerjakan atau suatu teks yang dituliskan. Pada bagian ini biasanya diisi berupa judul. Contohnya seperti cara menanak nasi di rice cooker dan juga cara memasak soto ayam serta yang lain-lainnya. Lalu yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Pada tahap kedua ini biasanya dituliskan mengenai perincian petunjuk kepada pembaca terkait topik yang disampaikan. Selain itu dijelaskan juga perihal kejadian serta capaian akhir yang akan dicapai. Nah, pada tahap kedua ini berorientasi kepada langkah-langkah atau tahap-tahap dari teks prosedur. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang atau penutup. Penegasan ulang ini berupa harapan atau manfaat kepada pembaca apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Yang maksudnya di sini adalah penulis memberikan sebuah teks yang nantinya bisa bermanfaat kepada pembaca sehingga pembaca dapat mendapatkan manfaat yang telah diperoleh dari teks prosedur tersebut. Lalu juga ada unsur kebahasaan dari teks prosedur. Unsur dari kaidah kebahasaan dari teks prosedur ini mempunyai 5 bagian. Yang pertama menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Kata kerja imperatif dalam teks prosedur ini biasanya berakhiran i atau partikel lah. Lalu yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, istilah komunikasi yang akan digunakan, misalnya seperti kontak mata, bahasa tubuh, dan juga asosiasi. Itu merupakan istilah-istilah dari teks prosedur. Lalu yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Contohnya seperti selain itu, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, setelah itu, dan di samping itu. Lalu yang keempat, menggunakan pernyataan persuasif. Contohnya seperti penggunaan bahasa yang baik harus menjadi keharusan. Persuasif sendiri merupakan pernyataan yang membujuk seseorang untuk menjadi lebih baik. Contohnya seperti penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Lalu yang kelima, apabila prosedur ini berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, maka akan digambarkan secara terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contohnya seperti kita memasak resep tentang nasi goreng. Nah, di situ nanti kita akan menggambarkan tentang bagaimana alat yang dipakai, lalu juga apa saja ukuran yang digunakan, jumlah, dan juga bagaimana cara memprosesnya. Ya, di sini saya memberikan contoh dari teks prosedur yang telah saya analisis berjudul tentang kiat berwawancara kerja. Di sini bisa kalian lihat dari teks tersebut.
Nah, di sini saya sudah membedah tentang teks prosedur di atas. Tujuannya di sini ialah bagaimana cara penulis membujuk para pembaca untuk wawancara kerja yang baik agar nantinya diterima pada instansi atau perusahaan yang diinginkan. Lalu yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah di sini berupa petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang sudah ditentukan pada paragraf kedua sampai paragraf ke-9. Lalu penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Seperti dengan ini paragraf 20. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya, bagaimana kaidah kebahasaannya? Yang pertama, kaidah kebahasaan dari imperatif. Contohnya itu seperti perhatikan, tunjukkan, hindari, ceritakan. Lalu kata teknisnya ada tanya jawab, wawancara, dan juga negosiasi. Konjungsi partikelnya kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Dan kalimat persuasif atau kalimat yang membentuk seseorang seperti pada kalimat agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Lalu yang kedua, singkatnya akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Nah, di sini kata kalimat dari persuasif dapat dilihat dari ini, agar mudah dipahami dan juga akan lebih baik. Ya, untuk selanjutnya saya akan memberikan penugasan berupa menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan teks prosedur. Di sini saya sudah memberikan teks prosedur yang berjudul meredakan kejengkelan di hari Senin. Nah, tugas kalian analisislah teks di atas berdasarkan pemahaman kalian mengenai struktur teks prosedur dengan menggunakan bagan atau tabel. Lalu yang kedua, analisislah teks tersebut berdasarkan pemahaman kalian mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur dengan menggunakan bagan atau tabel. Pengumpulan dapat berupa file atau berupa foto, baik di e-learning Moodle ataupun di Google Classroom. Ya, sekian pada pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Apabila ada kesulitan atau kendala, bisa ditanyakan secara langsung melalui saya ataupun melalui Ibu Yuse di WhatsApp atau di email yang telah saya lampirkan. Ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.